Selamat pagi pada Pak Danar dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teknik pengendalian gulma. Next. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Liv Batubara dengan NIM akhir 196, Aisyah Razita dengan NIM akhir 198, Kevin Zevania dengan NIM akhir 197, dan saya sendiri Cecilia Sialoho dengan NIM akhir 200. Adapun poin-poin yang akan kami presentasikan saat ini adalah yang pertama, pengertian teknik pengendalian gulma, yang kedua pencegahannya, yang ketiga sistem kultur teknik, yang keempat pengendalian mekanik atau fisik, yang kelima pengendalian kimiawi, yang keenam pengendalian biologi, dan yang terakhir pengendalian gulma terdepan. Teknik pengendalian gulma akan dijelaskan oleh Aisyah. Baik, terima kasih kepada Cecilia selaku MC yang telah memberikan kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aisyah Razita Hairani dengan NIM 198. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian teknik pengendalian gulma. Teknik pengendalian gulma yaitu sebuah usaha yang biasa dilakukan petani untuk menekan pertumbuhan gulma agar tidak mengganggu tanaman budidaya. Teknik ini dapat dilaksanakan pada awal sebelum penanaman tanaman budidaya sampai hingga proses pemanenan. Teknik pengendalian gulma ini harus dilakukan pada waktu yang tepat sehingga biaya produksi, waktu, dan tenaga dapat ditekan hingga seminimal mungkin. Next. Selanjutnya, teknik pengendalian gulma yang pertama yaitu ada dengan cara pencegahan atau preventif. Teknik ini dapat dilakukan pada awal sebelum penanaman tanaman budidaya. Hal-hal yang dapat dilakukan yaitu yang pertama ada pembersihan lahan dari gulma, lalu ada penyeleksian atau pemisahan biji gulma yang mungkin tercampur pada alat-alat pertanian. Selanjutnya ada penggunaan pupuk kandang yang sudah matang agar dapat mencegah kontaminasi biji gulma. Yang selanjutnya ada pencegahan pengangkutan tanaman, tanah, maupun benda yang memberikan potensi pemindahan biji gulma pada lahan budidaya. Next. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cecilia. Terima kasih Aisyah, saya Cecilia dengan NIM akhir 200. Saya akan menjelaskan mengenai sistem kultur teknis. Nah, sistem pengendalian gulma secara kultur teknis ini merupakan tindakan atau cara pengendalian gulma dengan memperhatikan segi ekologis ataupun keadaan lingkungan tanaman budidaya dengan. Nah, tujuan dari metode ini ada dua. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman nantinya dapat bersaing dengan gulma. Dan yang kedua, mengurangi atau menekan pertumbuhan gulma sampai taraf rendah. Nah, kultur teknis ini dapat dilakukan dengan memperbaiki teknik budidaya tanaman, yaitu dengan penyiapan lahan yang baik, menggunakan benih bebas dari gulma, mengatur jarak tanam sehingga dapat memacu pertumbuhan tanaman agar dapat menekan pertumbuhan gulma. Yang keempat, menggunakan mulsa untuk menghambat pertumbuhan atau mematikan gulma, rotasi tanaman karena dominansi gulma yang tumbuh pada setiap jenis tanaman akan berbeda, dan yang terakhir, penggenangan untuk gulma darat. Selanjutnya, saya Tim Sinaga dengan NIM 197 akan membaca tentang pengendalian mekanik atau fisik. Pengendalian gulma secara fisik merupakan upaya atau usaha dalam memanfaatkan atau mengubah faktor lingkungan fisik menjadi kurang sesuai untuk tumbuh dan berkembangnya gulma. Pengendalian gulma secara mekanik yaitu pengendalian yang dilakukan dengan cara sederhana, membutuhkan tenaga kerja yang banyak dan waktu yang lama, serta efektivitas dan efisiensinya rendah. Adapun contoh pengendalian mekanik dan fisik adalah yang pertama pengolahan tanah, kedua pembabatan, ketiga penggenangan, keempat pembakaran, dan kelima ada mulsa. Penggunaan mulsa dilakukan untuk mencegah cahaya matahari tidak sampai ke gulma, sehingga gulma tidak dapat melakukan fotosintesis.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Alif. Baik, selanjutnya ialah pengendalian kimiawi. Pengendalian gulma secara kimiawi adalah pengendalian gulma dengan menggunakan herbisida. Yang dimaksud dengan herbisida adalah senyawa kimia yang dapat digunakan untuk mematikan atau menekan pertumbuhan gulma, baik secara selektif maupun non-selektif. Macam herbisida yang dipilih bisa kontak maupun sistemik, dan penggunaannya bisa pada saat pratanam, pratumbuh, dan pasca tumbuh. Keuntungan pengendalian gulma secara kimiawi adalah cepat dan efektif, terutama untuk areal yang luas. Beberapa segi negatifnya ialah bahaya keracunan tanaman, mempunyai efek residu terhadap pencemaran lingkungan. Sehubungan dengan sifatnya ini, maka pengendalian gulma secara kimiawi ini harus merupakan pilihan terakhir apabila cara-cara pengendalian gulma lainnya tidak berhasil. Nah, selanjutnya ialah pengertian herbisida selektif dan non-selektif. Herbisida selektif yaitu herbisida yang biasanya hanya berfungsi lebih efektif mematikan gulma tertentu saja. Contohnya, emetrin, diuron, oxyfluorocarbon, romazon, dan carbendazole. Yang kedua ialah herbisida non-selektif, yaitu herbisida yang dapat mematikan seluruh jenis gulma, contohnya glisofat dan paraquat. Next. Berikut contoh herbisida kontak dan sistemik. Herbisida kontak adalah herbisida yang langsung mematikan jaringan-jaringan atau bagian gulma yang terkena larutan herbisida ini, terutama bagian gulma yang berwarna hijau. Herbisida jenis ini bereaksi sangat cepat dan efektif jika digunakan untuk memberantas gulma yang masih hijau, serta gulma yang masih memiliki sistem perakaran tidak meluas. Contoh herbisida kontak pada umumnya yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu Gramoxone, Herbatop, dan Paraquat. Lalu herbisida sistemik adalah herbisida yang cara kerjanya ditranslokasikan ke seluruh tubuh atau bagian jaringan gulma, mulai dari daun sampai ke perakaran atau sebaliknya. Cara kerja herbisida ini membutuhkan waktu 1-2 hari untuk membunuh tanaman pengganggu tanaman budidaya atau gulma, karena tidak langsung mematikan jaringan tanaman yang terkena, namun dengan cara mengganggu proses fisiologi jaringan tersebut, lalu dialirkan ke dalam jaringan tanaman gulma tersebut, dan mematikan jaringan sasarannya seperti daun, titik tumbuh, tunas sampai ke perakarannya. Contoh herbisida sistemik adalah glisofat, sulfosa, polaris, roundup, touchdown, dan lain-lain. Next. Lalu pengendalian biologi. Pengendalian gulma dengan cara biologi dapat dilakukan karena setiap spesies gulma mempunyai musuh alami. Pengendalian gulma dilakukan dengan menekan populasi gulma dengan musuh alami seperti insekta, fungi, ternak, ikan, dan sebagainya, sehingga keberadaan gulma sudah tidak lagi merugikan. Apabila keadaan ini dapat dipertahankan, usaha pengendalian lain tidak diperlukan. Baik, saya akan melanjutkan tentang pengendalian secara terpadu. Pengendalian gulma secara terpadu adalah sistem pengendalian gulma yang mengintegrasikan pengendalian gulma sejak sebelum ditanam terus-menerus hingga masa panen. Prinsip pengendalian gulma secara terpadu adalah pengendalian yang dilakukan dengan cara menggunakan berbagai macam cara pengendalian secara bersamaan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Cara-cara yang dikombinasikan dalam pengendalian secara terpadu ini tergantung pada situasi, kondisi, dan tujuan masing-masing. Misalnya paduan antara pengolahan tanah dengan pemakaian herbisida, jarak tanam dengan penyiangan, pemupukan dengan herbisida, dan sebagainya. Di samping cara-cara pengolahan pertanaman yang lain. Sekian hasil presentasi dari kami. Maaf apabila terdapat kesalahan. Atas perhatiannya kami ucapkan sekian dan terima kasih.